Saya sebagai Presiden Artis Republik Indonesia mengecam artis-artis yang tidak punya legalitas untuk dipertontonkan di media televisi, media sosial, event organizer, dan lain-lain. Saya peringatkan sekali lagi, saya sudah somasi. Siapa saja artis yang tercatat di organisasi kami anggap abal-abal, walaupun dia tenar. Kalau artis doang saya masih di bawah. Saya presiden para artis. Dan artis-artis yang tidak saya legalkan itu artis abal-abal. Gak coba nih Rukia. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Tapi maka Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yo, ya. ada di kanan. Kalau Mamang gini pindah ke kiri dia gitunya. Wow, apaan coba yuk kita satset aja Nyo. Karena Nyonya mau pulang ke rumah karena mama ulang tahun ya Nyo. Kita langsung buru-buru aja. Ini yang pertama kita buka nih. Oh ada dua nih hari ini. Ada dari Firdaus Oiwobo yang bertingkah lagi. Kali ini ngelunjak ya. Kali ini ngelunjak nih. Santuy People sabar dulu. Sama yang kedua ada video dari TikTok. Dia viral katanya mie gacoan di Pamekasan itu di Rukiah. Wah, Mamang dapat beritanya juga di Detik sih. Oke. Tapi pertama kita ke Firdaus dulu nih meluncur. Just. Ini Santuy People. Firdaus mengaku sebagai Presiden Artis Indonesia mensomasi kalian dan para artis katanya. Jadi intinya dalam somasinya artis yang nggak punya sertifikasi, nggak punya legal standing apalah itu teh pedut nggak ngerti, nggak boleh tampil di TV. Emang artis ada legalitasnya? Nggak ngerti pokoknya nih misalnya ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peringatkan kembali kepada seluruh event organizer, televisi, dan lain-lain yang masih menggunakan artis yang tidak punya legalitas. Saya peringatkan kembali ya, karena banyak marak orang-orang yang baru muncul di TikTok, di media sosial, yang viralnya karena bukan prestasi tapi sudah viral lalu mengaku-ngaku jadi artis. Saya sebagai Presiden Artis Republik Indonesia mengecam artis-artis yang tidak punya legalitas untuk dipertontonkan di media televisi, media sosial, event organizer, dan lain-lain. Saya peringatkan sekali lagi, saya sudah somasi. Ya, saya keberatan kalau banyak media yang mengundang ya artis-artis ilegal. Sekarang ada aturan main, artis-artis harus masuk ke lembaga organisasi yang telah ditunjuk oleh negara, bersertifikasi Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lainnya. Ingat, somasi ini terus akan saya gaungkan. Saya sebagai Presiden Artis, presidennya para artis, ya, petingginya para artis Republik Indonesia, tidak berkenan Anda memutar artis-artis, apalagi artis nyeleneh yang mempertontonkan tontonan yang nyeleneh, yang tidak bermoral dan tidak mendidik, sehingga merusak generasi bangsa. Ingat, saya Presiden Artis nggak main-main. Saya akan lakukan gugatan, ya. Somasi dari saya memberikan peringatan pada anda semua. Saya Presiden Artis Republik Indonesia mengingatkan itu. Jangan main-main. Jangan pakai artis yang ilegal. Makasih. Nah, dari video ini kita bisa tahu kalau Daus nih kemungkinan gagal nyalek. Makanya dia bertingkah lagi di sosmed gitu ya. Segala artis ada legalitas kayak mana gitu. Maksudnya apa gitu. Artis ilegal tuh yang kayak gimana? Bersertifikasi legalitas gitu. Berarti Raffi Ahmad, Baimong kayak gitu kagak boleh gitu. Maksudnya kayak gimana? Sekarang gini, kan dia Presiden Artis katanya kan. Kan katanya kan. Iya. Terus kan yang sekarang mah biasanya puncaknya para artis itu kan Raffi Ahmad ya. Iya. Pertanyaannya Raffi Ahmad kenal nggak sama Firdaus? Dia, lu Presiden Artis siapa yang ngelantik, siapa yang milih? Kapan pemilihannya? Tiba-tiba sekonyong-konyong jadi Presiden Artis, terus dia bilang harus terdaftar di lembaga keartisan. Aku tahu arahnya kemana. Pasti dia butuh apa ya? Butuh pasokan artis buat
kan nanti masuk ke dalam manajemennya dia, nanti dipotong, ada fee-nya tuh dipotong segala macem buat butuh biaya. Karena dia ngeposting ini meluncur. Tunggu bentar. Oh belum. Dia kan ini udah mulai konten lagi ya. Udah mulai konten lagi. Jangan-jangan bener kata yang netizen kemarin-kemarin. Apa tuh? Dia udah punya kuota. Iya udah punya kuota. Sama yang pasti mah nyaleknya gagal. Iya nyaleknya gagal. Makanya dia meluncur ke sini lagi. Kemarin kan lagi nyalek-nyalek isinya caleg shop, promosi sana, promosi sini, kampanye sana, kampanye sini. Iya jadi bener sesaat ya. Sesaat. Dia harusnya sadar tidak ada yang akan milih, tidak ada. Nih legalitas tai babi meluncur. Nih karena dia ngeposting ini juga, ini legalitas artis Indonesia yang syah diakui negara katanya nih ya. Perkumpulan Artis Republik Indonesia atau Perari. Bener. Yang tanda tangan siapa itu? Nggak ngerti, nggak kenal aku. Nggak ada. Inilah pokoknya Maya liar. Tuh, jadi maksudnya nyuruh masuk ke dia. Karena sebelumnya tuh ada dia bikin VT. Ceritanya wawancara, tapi entah kenapa aku udah seujon aja nih meluncur. Ceritanya wawancara, captionnya aja artis asli nih bos. Walaupun entah kenapa aku curiga ini mah bikin VT biasa dia sama timnya aja. Betul. Karena untuk sekelas wawancara itu pertanyaannya cuma satu. Kenapa? Ya cuma satu doang. Biasanya kan bergemuruh tuh wartawan. Mau nanya dong ini enggak. Terus enggak ada yang in frame juga siapa yang wawancara nih. Ceki people. Play di TikTok. Dia nggak bisa begitu, harus punya sertifikasi gitu. Saya aja nggak mau mengaku artis kalau saya tidak mempunyai sertifikasi. Karena saya sudah punya sertifikasi di kementerian, saya sebagai artis, makanya saya bebas, saya presiden artis. Saya berbicara, saya selalu bilang, saya presidennya artis, bukan artis, saya di atasnya artis. Kalau artis doang, saya masih di bawah. Saya presiden para artis. Dan artis-artis yang tidak saya legalkan itu artis abal-abal. Itu fakta hukum ya, kita berbicara karena hukum tercatat dan tertulis. Siapa saja artis yang tercatat di organisasi kami anggap abal-abal walaupun dia tenar. Gitu. Balik lagi ke video dewasa. Ya kan model-model sekarang atau selebgram kan gampang untuk dijual kan dengan harga mahal dia masuk video untuk syuting itu Bang. Yeah. Tapi kan abang juga melihatnya itu kan kebutuhan, ya kan kebutuhan hidup Bang. Abang melihatnya gimana sih Bang? Karena kebutuhan hidup dia melakukan itu bagaimana? Ya sekarang begini, manusia ini kan punya. Lanjut nih, ada video berikutnya. Sekarang atau selebgram kan gampang untuk dijual kan dengan harga mahal dia masuk video untuk syuting itu Bang. Yeah. Tapi kan abang juga melihatnya itu kan kebutuhan, ya kan kebutuhan hidup Bang. Abang melihatnya gimana sih Bang? Karena kebutuhan hidup dia melakukan itu bagaimana? Ya sekarang begini, manusia ini kan punya norma dan adab, gitu loh. Makanya manusia itu diberikan agama sebagai landasan itu untuk mencapai norma dan adab tadi. Kasta tertingginya kan adalah adab dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi ketika orang itu tidak dilandaskan agama, maka mereka melanggar norma dan adab. Kalau sudah melanggar norma dan adab, pasti melanggar hukum dan undang-undang kan gitu. Itu kerangkanya seperti itu, kerangka berpikirnya seperti itu. Artinya di sini kalau mereka bilang setiap kejadian itu udah viral atau mereka bilang saya terpaksa melakukan itu saya rasa jawaban klise gitu loh. Karena jawaban semua pelacur juga jawabannya hampir 80% bahwa saya terpaksa hidup ini karena saya terpaksa tuntutan hidup. Tapi dia nggak ngerti kenapa analoginya ke arah pelacur, nggak ngerti sumpah. Dipikirnya netizen nggak tahu kali ya pertanyaan wartawan itu kayak gimana ya. Ini sih video ugal-ugalannya Firdaus yang paling berak sekebon menurutku mah. Karena nggak masuk akal gitu. Yang dia serang langsung kan, dia pengen nyari kontroversi langsung. Wah masih aja artis nih gitu kan. Yang nggak di bawah gue bukan artis, nggak punya legalitas. Ya Allah, sekelas Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Mbak Imong itu kan pada independen sendiri ya. Dia punya manajemen sendiri, nggak di bawah dia gitu kan. Berarti maksudnya tidak boleh mengundang mereka. Hei, Anda sadar Firdaus? Yang ada kayaknya dia deh yang nggak diakuin. Iya, Anda artis apa? Apa? Anda tampil di TV cuman kalau jadi pengacara gitu kan, kuasa hukum gitu yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Betul. Gitu oleh para artis. Kemarin terkenalnya cuman karena ya pengacara dukun aja gitu kan. Sebelumnya kan nggak diinget kan dia jadi pengacara apa kan? Gitu. Aku pikir wah ini
petugas bengkel mana gitu. Nah, ternyata bukan gitu Kak. Aduh pusing. Karena ini ya Mamang ya baca komenan ya. Komennya pada semuanya ke arah bengkel nih ya. Bang ada piston buat motor listrik Kak katanya. Bubut noken Vega berapa? Soalnya mau balapan katanya. Bang ada casing HP nggak Pipo O2 katanya Firdaus. Nah, Daus. Giliran bertingkah lagi aku pikir wah berkualitas sih tingkahnya nih. Ternyata tidak gitu ya. Kan. Harusnya kemarin pas waktu yang kasus apa tuh yang waktu itu pokoknya yang aku bilang sebut-sebut Daus itu loh. Iya, harusnya nih kalau mau Daus mau nyemplung. Iya. Nyemplung di yang ini apa namanya? Yang ngegeser posisi dia tuh ada pengacaranya ini di Jewerni. Ya. Terus satu lagi siapa tuh? Aduh, lupa yang Wadidau juga aku. Oh, yang ini yang Bromo. Iya itu Daus cemplung di situ. Ini tuh tiba sekonyong-konyong ngesomasi artis yang tidak di bawah legalitas dia tidak boleh tampil di TV. Ngomong sama TV-nya sono kalau didengerin. Kelihatan banget mau pansosnya ya, karena langsung nyerangnya artis gitu. BU. Karena butuh pegel gitu kaliannya. Karena abis ini kan, abis nyalek kan. Pemilihannya belum tapi dia udah gak kepilih kayaknya. Dia kan partainya kayak resiko kayaknya mah kalau kita nunjuk si Daus resiko Daus ngobrol sama bangku sono pusing. Ini kita geser ke next topik yang meluncur. Ninyo. Ya. Ada dari Bukan Hayati ya, captionnya gacoan di Rukiah nih, ceki-ceki ada hashtag Pamekasan, mi gacoan hashtagnya segala macam ceki-ceki people. Play. Gacoan di Rukiah. Sejujurnya dari video ini tidak jelas apa namanya kronologi segala macamnya, tapi sebelum kita ke kronologi dari detik ada aku nemu. Ini flashback dulu. Jadi beberapa bulan lalu gitu ya ada viral soal ini meluncur. Nah ini mungkin satu people ingat juga nih ya dari Agus Lovie Week ya, belum dibuka udah di demo yang katanya ada gacoan mau pembukaan mie gacoan di Pamekasan itu di demo oleh warga setempat gitu kan. Ceki-ceki people. Play. Ini buat flashback nih ya. Sebagai pengusaha korporasi yang membodohi kaum aktivis ini. Seperti itu. Jadi kalau mau debat, mau membuktikan semua argumentasi sampai benar, by data dokumennya keluarkan, di print out atau dikirim filenya. Kalau memang sampai merasa benar, hadirkan yang membuat Abdalalin atau orang yang kemudian menjadi apa namanya istilahnya, kalau orang nyuruh bayar duit suruh uruskan izin itu namanya makelarnya suruh datangkan. Karena saya tahu siapa orang-orang yang suka mengurusi izin-izin di Pamekasan ini, siapa saja saya tahu. Jadi baik data kalau bicara sama saya. Kalau nggak ada data sampean berarti argumentasinya gosong. Tong gosongnya di bunyinya sampean. Oke. Ini adik saya kader lama sekarang sudah jadi pengusaha. Saya kader untuk jadi pengusaha, bukan. Nah, terus alasannya ini. Nah, di sini nih, jagi-jagi people. Play. Itu efeknya berarti pilihan dari masyarakat. Lebih ke persaingan dagang mungkin ya. Tapi aku nggak tahu lokasinya tetap sama di situ gitu, maksudnya di tempat yang sama gitu. Ternyata beberapa bulan kemudian, ini kan di bulan Juli ya, tanggal 27 beberapa bulan kemudian. Nah ada video ini nih, tepat di satu hari yang lalu nih, gacoan di Rukiah gitu. Yang tadi yang ini tuh. Gacoan di Rukiah. Tuh, ini tahu gacoan di Rukiah karena dari si pembuat video yang bilang kayak gitu kan. Nah, memang cari kenapa sih ini, nyari nih, akhirnya menemukannya di Detik nih, meluncur. Nah, ini ada dari Detik Jatim nih nyoh, Detik Jatim nih. Heboh sekelompok pria bergamis mendadak Rukiah mie gacoan di Pamekasan. Tadi baca-baca sekilas ini ya, sekelompok pria memakai baju gamis mendatangi gerai. Aku biar kayak pembaca berita.
Kelompok pria memakai baju gamis mendatangi gerai mie gacoan di Jalan Joko Tole, Pamekasan. Bukannya memesan makanan atau minuman, tiba-tiba ia apa itu nggak kelihatan? Tiba-tiba mereka menengadahkan. Begini kali ya, tangan dengan mulai berzikir. Terlihat dalam video yang sama, perekam video itu mengabadikan momen itu dari lokasi parkir kendaraan. Perekam video itu menyampaikan keterangan singkat bahwa mie gacoan sedang diruqyah. Oke. Nih, manajer mie gacoan Pamekasan, Ezil, membenarkan bahwa peristiwa sekelompok pria bergamis yang berzikir itu memang terjadi di gerainya. Peristiwa itu tepat ya, terjadi pada Kamis 21 September malam. Oke. Ini dialognya. Nah, Ezil sendiri mengaku tidak begitu tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Namun berdasarkan informasi dari timnya, sekelompok pria itu tiba-tiba datang dan mengajak semua orang untuk berdoa. Oke. Jadi tiba-tiba datang, kayak ngajakin ayo berdoa terus terjadilah video tadi gitu ya. Nah, ini Ezil menegaskan bahwa bukan timnya yang merekam video kedatangan para pria bergamis itu. Dia tidak tahu apakah yang merekam itu pengunjung atau bagian dari kelompok pria bergamis itu. Oke, berarti udah diklarifikasi bukan dari timnya ya yang ngerekam untuk ngeviralin itu ya. Oke. Nah, ini bukannya senang mie gacoan kembali jadi bahan perbincangan, Ezil justru mengaku terganggu. Menurutnya apa yang dilakukan sekelompok pria itu bisa menimbulkan asumsi publik yang merugikan gerainya. Asumsinya nih yang mungkin keluar ya di pemikiran publik ya, kurang lebih apa aja mungkin bisa ditulis sama Santu People. Cuman kalau dari Mama mungkin bisa kayak nanti publik jadi menduga-duga, wah ada bermain permainan nih gitu sampai akhirnya diruqyah gitu, apa entah pesugihan atau apapun itu kan. Balik lagi kan asumsi liar bisa keluar gitu kan. Betul. Nih, apalagi kata Ezil, sekelompok pria yang dia sebut bagian dari jamaah tabligh itu tidak mengantongi izin untuk melakukan ruqyah di gerainya. Oke, berarti nggak ada izin ya kata manajernya ya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari rekan-rekan, Ezil menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi kemarin itu merupakan yang pertama kali terjadi. Oke. Nah, selebihnya ngebahas video viral, mendapatkan respon beragam dari netizen dan bahas respon-respon netizen gitu. Jadi diklarifikasi langsung via detik nih sama manajernya. Kalau enggak, kita nggak tahu masalah itu. Terus tadi bilang juga manajernya kalau nggak ada izin gitu. Terus yang ngerekam dan yang ngeviralin itu bukan dari timnya. Alasannya kuat karena dari manajernya pun bilang justru kita nggak nyaman karena takutnya nimbul asumsi. Betul. Gitu. Jadi masuk akal juga kalau ngapain kita viralin gitu. Berarti kan ada asumsi-asumsi segala macem gitu. Betul. Karena pas lagi nge-search ini di handphone nemu ada keyword mie gacoan pesugihan. Gak ada gitu kan, gak ada. Iya kan, soalnya kenapa diruqyah itu kan pasti kayak ada alasannya biasanya kan. Betul. Kayak entah ada biasa kan apa untuk gitu. ngelawan-lawan hal-hal yang bersifat hitam gitu. Betul. Gitulah ya Nyo. Back to the TikTok. Yes. Nih Nyo, ini ada perwakilan dari netizen di komen nih ya. Padahal itu rame, harganya terjangkau dan enak juga. Ini juga termasuk bagus untuk tongkrongan anak muda ya. Wajar aja kalau rame. Oke, ini berarti mungkin udah mendapatkan asumsi mungkin ramai karena ada apa-apanya nih gitu. Iya, tapi ya udahlah ya, namanya juga ya tolonglah ya. Kita langsung ke intermezzo aja karena buru-buru meluncur. Nyo, kelanjutan dari kemarin si Meng si Apeng yang dimandiin mulu sama emaknya. Nih ceki-ceki people. Play. Tuh. Ini denger-denger sampai sekarang si Apeng masih lepek. Apeng masih dimandiin terus ya. Compang-camping. Ya Allah. Itu sambil mandiin sambil gemes ya mamahnya. Mungkin maknya punya trust issue soal kebersihan sama si Apeng. Caca. Ya Allah. Astaga, gak kelar-kelar. Ya Apengnya kayaknya udah ini ya, udah pasrah dia tuh. Mukanya udah begitu. Udah Peng, ngekos aja Peng. Capek kadang-kadang punya emak kayak gini. Gerak dikit dimandiin, Biar apa tuh. Dianya udah gak gerak loh. Kayak ya udahlah gitu, daripada gerak nanti makin ribet gitu kali ya. Si Apeng lepek. Apeng, nasib lu gimana? Astaga. Peng, tolonglah. Nextnya Nyo. Ya. Ini ada video bapaknya si Apeng yang tadi. Nanti kita ada sesi video, cuma tadi lupa Mamang save. Nanti besok deh buat intermezzo besok ya. Detik-detik bapaknya Apeng dikawinin sama mamanya Apeng dan terlahirlah Apeng. Ini kita lihat bapaknya dulu, ceki-ceki people. Play.
Ini Kak penunggu rumah ini. Padahal enggak gondrong. Penguasa rumah ini. Tapi lucu sumpah. Khasnya tuh dia tuh side eye-nya. Siapa nama kamu? Aduh lucu banget lagi. Ya Allah, gemes banget. Tidak suka seperti ini. Iya. Harga dirimu. Aku tidak suka. Benci udah ada yang punya dia. Ntar nyari aja yang lain. Yang 3.000-an. Tuh, dia. Hidungnya. Awas. Lucu banget. Lihat kamu setelah ini. Banget. Ini apa? British Shorthair. Nggak tahu. Kayaknya deh. Tuh. Lucu banget. Ininya tebel ya, ini yang gede. Iya. Kepalanya gede banget. Lucu. Inilah bapaknya Apeng nih buat Santu People yang belum kenal tuh. Apeng si anak lepek. Nurun ke siapa ya si Apeng ya? Iya. Aduh, atau jangan-jangan antara mama atau papanya tuh ada yang campuran. Ada yang campuran. Nanti deh besok deh kita kasih intermezzo detik-detik bapaknya Apeng sama mamanya Apeng wahihu sampai melahirlah Apeng gitu ya. Ada videonya. Sekarang kita ke last yang meluncur. Cus. Yo, ya. Ini lastnya nih Meng yang apa ya? Mungkin bisa dibilang dia meniru buaya kali ya. Ciki People. Play. Ya. Ya kesel dia ngambek. Ya, pakai kenceng banget. Iya. Kayak buaya sumpah. Nggak mau. Astaga. Mungkin dia pikir, lu pikir gue orang apaan, kucing apaan, nggak mau. Pikir gue sikus gitu, begitu, nggak mau. Tapi gemoy kan? Gemoy. Mau juga. Mau. Sama bapaknya Apeng tadi. Mau. Yang mana? Dulunya. Diborong. Yo, sekarang kita ke say thanks to super thanks yo. Belajar. Cus. Yo. Yes. Super thanks ada 3. Yang pertama kita buka dari Albi Agatha Nabi Prilly Guin. Nitip lapak dulu, ntar edit, lupa belum diedit. Atau kitanya yang kecepatan kali ya. Iya mungkin. Ini kita di sini ngetek nih sekarang lagi setengah 3 sore nih ya. Ada nextnya ada dari Safira Lalariali, nyawer pakai Hongkong dolar katanya. Yoi Albi ya kita nih nextnya. Jadi Ampere. Sikat. Ini kakaknya sering ngasih super thanks ke Radio Santuy. Semoga rezekinya lancar. Amin. Didoain juga ya. Mantap ya. Mantap juga Yadi. Nextnya Susanti Aulia, numpang lapak Teh Alpia harganya di luar nalar dengan warung seperti itu. Oh masalah warung yang itu ya. Yang kemarin. Nanti tantrum. Nextnya Marsa. Numpang lapak kakak. Kok bisa ya bertahan sampai 25 tahun padahal katanya nggak enak gitu. Waduh. Itulah no komen Mamang. Nextnya Cruella, namanya juga review jujur ya, harus jujur lah. Kalaupun hasil reviewnya tidak sesuai harapan owner ya terima sebagai kritikan membangun. Betul. Kenapa harus tertantrum menanggapinya? Kenapa? Ayo bingung kan? Ayo Irfan SH. Pak Kopsa kelihatan dan denial sama warungnya sendiri, mentang-mentang warung lama. Oke, Mayuda Pratama sudah cembuh ke Alpia ya. BTW yang ngaku karyawan kok nggak kelihatan di videonya. Apakah dia salah satu janda? Yuki Kuran. Mending langsung minta Tugo box. Gak usah pakai plastik lagi. Oke. Tukang sana hajatan namu. Nah, kalau gini kan enak nih, adem ayem damai tentram ya. Tinggal si rambut gondrong atau anak buah Bang Madun tuh ya, biar sadar gitu Mang katanya. Pusing. Torajeus. Izin dong Mang, pengen banget ngomong blak di depan mukanya si Banci yang pakai singlet loreng. Yang itu kali ya anak buahnya kali nggak ngerti. Dia Cheryl Box. Entah kenapa kalau lihat Radio Santuy selalu nyari komen dari Kak Alfi Agatha buat nebeng komenan. Thanks ya Mbak. Memang plot twistnya gimana kalau ternyata Juju tuh marketingnya si ibu tantrum ngamuk-ngamuk dan ngebelain ternyata pacarnya si anjir itu di luar nalar. Plot twist yang bener-bener plot gitu. Tolonglah. Nextnya Tuan Nugroho. Malam Nyemang dan Santuy People. Sikat. Malam Nyemang dan Santuy People numpang lapak ya. Nanti kalau ingat diedit ya. Nyemang bahas koruptor yang ngumpet di plafon rumah dong. Aku belum yang denger. Yang ngeramein dipersilakan ya di bawah. Oke, nanti kita ceki-ceki. Aku baru denger nih. Nextnya Okti Meliana Sekuy. Hari ini aku pernah bantuin saudara yang punya rumah makan. Ya emang gak etis kalau nyapu ketika ada orang makan. Tapi bisa kok pas beresin meja, ambil gelas, piring, sekalian tisu sampah yang disitu diambil terus dilap mejanya biar nggak numpuk kayak gitu. Jadi langsung dipakai pengunjung lain. Untuk lantainya bisa nunggu sepi pas tutup tuh. Ini ada masukannya Nyak dari Ardiarini tuh.
Anissa, dulu pas aku kerja di resto kalau ada yang minta makanan sisanya dibungkus itu handle-nya sama karyawan karena itu bagian dari pelayanan. Terus kalau ada sampah yang berserakan ya diambilin lah, walaupun ada yang lagi makan diambil pakai tangan ya, bukan disapu. Kalau disapu baru nggak sopan, bakal ada debu beterbangan. Kalau tempat bersih kan betah yang makan. Tuh banyak lagi masukan lagi tuh. Bye-bye bye-bye. Benedict Table Om numpang lapak ya, mau komenin karyawannya Kopsa, karyawan barusan kayaknya termasuk golongan manusia otak kosong dah. Paguyuban bocah kosong. Las ada dari Bro Lin. Hei Anda kecebong gepeng. Ini contoh karyawannya ya. Pantas aja kagak beres. Bacot sama otak kagak nyambung. Lah katumben ngebaikin, kemarin nyumpahin takut sepi ya. Dipersilakan yang mau Bukalapak kalem ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. Cabut dulu dan ciao.